Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita, warga jemaat Jelambar, Raja Wali Ancol, dan juga jemaat Depok. Hari ini kita memasuki hari kedua setelah Trinitatis dengan tema panggilan memelihara alam. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita persiapkan hati kita bersaat teduh. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan kami, karena kemiskinan yang menimpa kami. Bukalah hati kami, agar kami mengenal dan mensyukuri pemberian-Mu kepada kami, sehingga kami menggunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami juga mau menjadi pewaris dalam kehidupan yang kekal,
yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang terambil dalam Wahyu 7 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi penuhku, Marilah kita sejenak mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sejenak kita bersaat teduh.
Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Setiap kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu kami datang lagi, merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami. Karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya, supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusai aku dengan dosamu, Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadamu kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau padamu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan.
Ku berserah kepada Allah-Mu di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, maka surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan Kau, ku didekat, maka surgawi terus menjagaku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat dari segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kami, kita semua berada dalam limpahan cinta kasih Tuhan dan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, sesuai dengan rencana GKPI Depok yang sejak tahun 2016 merindukan GKPI Depok menjadi sebuah jemaat khusus atau menjadi resort, dan dikuatkan kembali dalam sidang umum jemaat pada awal Februari tahun 2020 yang memutuskan bahwa tahun 2020 ini GKPI Depok akan menjadi sebuah jemaat khusus. Maka dengan itu, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 ini akan diadakan peresmian GKPI Depok menjadi jemaat khusus oleh pimpinan Sinode GKPI melalui ibadah online atau ibadah daring. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana awal bahwa GKPI Depok ini akan diresmikan menjadi jemaat khusus pada hari Minggu 17 Mei 2020, tetapi karena virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia, maka pelaksanaan peresmian itu diundur menjadi tanggal 28 Juni yang akan datang ini, sesuai dengan pembicaraan dengan pimpinan Sinode GKPI. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita harus mengetahui bahwa wabah corona ini merubah semua tatanan kehidupan saat ini. Apa yang dahulu tidak biasa kita lihat, kita dengar, dan kita lakukan, dan hari ini menjadi suatu kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Ini penting sekali supaya kita saling memahami. Juga menyangkut misalnya kemapanan ritus-ritus penyembahan gereja kepada Tuhan
yang selama ini dapat dilakukan bersama-sama secara berkumpul di gereja dengan jumlah yang banyak. Tetapi hari ini semuanya harus terbatas. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, kalau situasinya seperti itu, kenapa harus dilakukan peresmian jemaat khusus ini? Ada beberapa dasar yang kami sampaikan kepada kita untuk kita pahami dan sehingga kita dapat menerima dengan baik. Yang pertama, bahwa peresmian GKPI Depok menjadi jemaat khusus oleh pimpinan sinode sekalipun melalui ibadah online atau daring sesungguhnya tidak bertentangan dengan tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPI. Yang kedua, harus kita ketahui bahwa wabah virus corona ini tidak ada yang tahu sampai kapan itu berakhir. Bahkan para ahli mengatakan ini akan berlanjut sampai pada tahun 2022, bahkan ada yang mengatakan sampai tahun 2023 minimal sampai vaksin COVID-19 ini ditemukan. Oleh karena itu, pelayanan sangat dibutuhkan di GKPI Depok. Tentu tidak bisa kita tunda-tunda. Harus kita lakukan yang terbaik bagi Depok sehingga dapat menjawab semua tantangan pelayanan di GKPI Depok. Yang ketiga adalah bahwa surat keputusan penetapan GKPI Depok menjadi jemaat khusus itu telah diterbitkan oleh pimpinan sinode terhitung pada tanggal 1 April 2020. Bahwa kita tahu bahwa surat keputusan ini mempunyai limit atau batasan. Biasanya di GKPI batasannya 3 bulan, sehingga lewat dari situ akan menjadi kadaluarsa. Yang keempat adalah surat keputusan tentang penempatan seorang pendeta baru di GKPI Depok telah diterbitkan oleh pimpinan sinode terhitung 1 Mei 2020. Oleh karena itu, maka pendeta baru akan masuk ke jemaat Depok dengan status yang baru, yaitu menjadi jemaat khusus. Maka pendeta yang baru nanti akan menjadi pendeta jemaat khusus yang setara atau yang setingkat dengan, selevel dengan pendeta resort. Yang kelima, ini penting untuk kita ingat, bahwa untuk menampung kerinduan kita berbagi sukacita mungkin atas gedung baru atau atas status jemaat GKPI Depok yang baru menjadi jemaat khusus, masih ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan nantinya, yang kita rayakan. Mungkin akan kita buat pesta, yaitu peletakan batu alas GKPI Depok. Di sanalah kita nanti akan bersukacita bersama, berkumpul bersama, mungkin tahun depan atau waktu yang tepat kalau virus corona ini telah berakhir. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami kasihi, dengan peresmian ini kami tidak ada maksud lain, maksud negatif tentang pelaksanaan peresmian ini, tetapi kami hanya berpikir bagaimana untuk meningkatkan pelayanan di GKPI Depok menjadi pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Kami tidak ada bermaksud untuk menyediakan hal-hal yang baik, tetapi kami hanya berpikir bagaimana mendatangkan kebaikan kepada GKPI Depok. Dengan hadirnya seorang pendeta, maka terjawablah sudah semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang bersifat kerohanian atau spiritual yang menjadi tanggung jawab seorang pendeta menjadi gembala yang baik di GKPI Depok. Yang terakhir adalah dengan diresmikannya Depok, maka Depok akan terpisah dari GKPI Resort Jaya 1. Tentu jemaat khusus Depok akan mandiri, akan lebih dewasa lagi, akan lebih maju lagi, dan tanggung jawabnya akan lebih besar, yaitu memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah kota Depok dan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Harapan saya, GKPI Depok maju dan biarlah terus memuliakan nama Tuhan. Kita bukan mencari nama di gereja, tetapi biarlah nama Tuhan yang senantiasa kita permuliakan. Demikian kami sampaikan, kita dapat memaklumi, memaknai, dan kita bawalah di dalam doa kita supaya GKPI Depok ini dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan semuanya itu bermuara kepada kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Allah yang telah memberkati kita. Amin.
Sejenak kita doa syafaat. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Tuhan, kami kembali datang padamu Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami tahu Bapa, di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan, kami dipenuhi oleh rasa ketakutan. Tapi kami percaya akan kasih-Mu Bapa. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin memasuki Bapa era new normal, di mana Bapa tatanan normal baru akan kami masuki. Ya percaya Bapak Tuhan, Kau persiapkan seluruhnya Bapa. Kau persiapkan Bapa, sehingga kami dapat memasuki dan dapat menjalani kehidupan normal baru kami, walaupun di tengah-tengah COVID-19 ini Bapa. Kami percaya Bapa, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semuanya, karena Engkau lebih besar daripada corona Bapa. Engkau lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Engkaulah Bapa yang mengatur semuanya Tuhan. Engkau yang mengatur keluar masuk kami. Kami adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kami adalah orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami percaya Yesus menyertai kami. Segala virus, kuman, kanker tidak akan bisa Bapa, segala malapetaka tidak akan bisa menimpa kami, karena kami percaya akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami Bapa yang terkena dampak dari corona ini. Ekonomi Bapa, kesehatan, semua berdampak Bapa. Seluruh usaha berdampak oleh karena keadaan saat ini. Tapi kami percaya Engkau sudah menanggung segala dosa kami, segala kutuk di atas kayu salib, sehingga tidak ada lagi Bapa kutuk, sakit, penyakit di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pulihkan Bapa ekonomi kami, Tuhan pulihkan kesehatan kami, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kami percaya Bapa, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan kami terus berkhidmat, pimpin kami Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persiapan Bapak GKPI Depok yang akan menjadi resort khusus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pimpin Bapak, Tuhan pimpin jemaat GKPI Depok. Biarlah terus Bapak di dalam menjadi resort khusus ini Tuhan. Mereka semakin memuliakan nama Tuhan. Mereka semakin merendahkan hati mereka. Biar mereka semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Biar mereka dapat menjadi berkat Bapa bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Dan mereka dapat bersaksi bagi Kristus bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan tidak lepas Bapa campur tangan Tuhan di dalam persiapan GKPI Depok yang akan menjadi resort. Itu karena pimpinan Tuhan dan rencana Tuhan yang terindah bagi GKPI Depok. Biarlah Tuhan kami, GKPI Jelambar, Bapak dan juga GKPI Raja Wali, selalu berdoa agar resort mereka dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Engkau pakai Bapak seluruh Bapak pelayan-pelayan, guru jemaat di GKPI Depok untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami juga menyerahkan Bapak proses serah terima jabatan pendeta resort kami Bapak Amang Marpaung. Kami menyerahkan Tuhan, kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan segala proses dapat dilalui dengan baik. Kami yakin Bapak, tidak ada mustahil bagi Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, apa yang sudah pendeta yang kami lakukan, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Amang Pendeta juga Tuhan beserta keluarganya yang akan menjalani Bapak pelayanan barunya Bapak di Pekanbaru. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan sudah tambahkan Bapak 1 tahun lagi umurnya. Tuhan berikan mereka kesehatan dan panjang umur dan hikmat
Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami percaya kehidupan ini sulit, berat. Tapi jika kami berjalan bersama Yesus, Yesuslah yang menjadi andalan. Karena setiap badai hidup, Tuhan ubah menjadi berkat. Tuhan akan ubah semua Bapa yang tidak baik menjadi yang baik. Biarlah kami perkatakan Bapa, kami percaya oleh sebab itu kami berkata-kata. Kami izinkan yang baik terjadi dalam kehidupan ini. Kami larang yang tidak baik terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk persiapan Bapa menjelang kami masuk kembali Bapa berkumpul untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa pada bulan Juli. Biarlah Tuhan segala persiapan demi persiapan Bapa dapat kami selesaikan dengan baik. Tuhan yang memberikan kami kesehatan Bapa. Tuhanlah yang memberikan kami pemulihan. Kami percaya Tuhan semua dapat berjalan dengan baik dengan izin Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang baik bagi kami. Kami percaya dapat kembali memasuki bulan Juli ini Bapa. Dan berkumpul menjadi kerinduan kami Bapa bersama-sama dengan jemaat. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin gereja kami Tuhan. Kau sertai gereja kami. Jauhkan gereja kami Bapa dari segala sakit penyakit, dari segala hal yang tidak baik. Kami tidak izinkan yang tidak baik terjadi. Tapi biarlah Tuhan kami izinkan yang baik terjadi di dalam gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah pusat Bapa. Dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan yang berikan mereka hikmat takut akan Tuhan. Karena pemerintahan yang ada saat ini adalah pemerintahan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan mereka di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin, Engkau yang memberikan mereka otoritas dalam Tuhan. Di dalam mereka memimpin bangsa negara ini. Berikan berkati kami juga Tuhan sebagai warga negara, agar kami dapat selalu mendoakan pemimpin kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya Bapa di dalam tangan pengasihan-Mu, semua faktor Bapa di dalam kehidupan ini. Semua sektor Bapa, kami menyerahkannya semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Tuhanlah yang memimpin hati kami masing-masing. Tuhanlah yang memimpin tiap rumah tangga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui firman Tuhan. Karena kami tidak hanya hidup dari roti saja, tapi kami adalah yang orang-orang hidup dari yang keluar dari mulut Allah. Karena Engkau adalah firman itu sendiri. Kami percaya Bapa di surga. Berkati Bapa, kami ucap syukur untuk seluruh makanan minuman kami Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Allah yang baik. Engkau yang memimpin seluruh pekerjaan kami Bapa. Biarlah segala air mata Engkau ubah menjadi sukacita. Engkau ubah Bapa yang buruk menjadi berkat. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk karya-Mu di atas kayu salib. Itulah karya-Mu terbesar. Engkau sudah menyelamatkan kami dari murka Allah. Sehingga kami menjadi orang-orang dibenarkan oleh karena iman. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau dengar doa kami ini. Yang hanya kami naikkan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia-Mu Bapa. Damai sejahtera menyertai kami. Segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabda.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk cinta kasih dan kesetiaan-Mu yang telah menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhanlah yang memberkati dan menyertai kami, mengaruniakan karunia Roh Kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dan karuniakan pula lah ya Tuhan Roh Kudus bagi hamba-Mu, sehingga ia layak menjadi perantara Tuhan untuk mengabarkan dan menyampaikan sabda-Mu di tengah-tengah persekutuan kami ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada ibadah minggu hari ini. Tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami dari Bumi Silindung, Tarutung, Said Nihuta menyapa Bapak Ibu semuanya dengan sapaan yang khas di hari Minggu. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Meskipun jarak memisahkan kita, namun Tuhan kita telah mengaruniakan akal budi, sehingga oleh karena kekayaan akal budi yang Tuhan berikan bagi kita, umat manusia bisa menciptakan berbagai teknologi yang memudahkan hidup kita, sehingga jarak tidak menjadi masalah. Kita diperjumpakan oleh teknologi yang semakin berkembang. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan suatu laporan dari National Geographic bahwa masa pandemi COVID-19 ternyata itu membuat bumi mengalami pemulihan. Tingkat pencemaran lingkungan mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis pada masa pandemi ini. Barangkali banyak hal yang mempengaruhinya, yang salah satu diantaranya boleh kami sebut
fenomena bekerja dari rumah, mengurangi orang menggunakan kendaraan, dan oleh karenanya polusi udara semakin bisa mengalami penurunan. Nah, Bapak Ibu, ternyata pemulihan bumi ini tidak hanya terjadi di kota Jakarta dan sekitarnya, kota-kota besar di dunia juga mengalami hal yang sama. Dunia semakin biru, kira-kira demikian pendapatnya. Dan oleh karena itu, National Geographic berkata bahwa pandemi COVID-19 ini seolah-olah menjadi restart button bagi bumi. Seolah-olah bumi di restart ulang. Oleh karena tingkat kesegaran udara yang semakin tinggi, polusi semakin rendah, bahkan catatan yang penting salah satunya adalah lapisan ozon semakin menebal. Nah, kenapa saya berangkat dari itu? Saya berangkat dari sana adalah untuk menyoroti kenapa justru alam semesta, lingkungan hidup kita, lingkungan ini semakin mengalami kerusakan, bahkan kerusakan itu berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Yang seharusnya perkembangan teknologi itu harus mendukung perbaikan kualitas kehidupan penghuni bumi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika perkembangan teknologi semakin cepat, kerusakan lingkungan pun semakin cepat. Dan oleh karena itu, situasi ini sebenarnya patutlah mencemaskan kita. Dan seorang tokoh lingkungan hidup bernama Sonny Carap pernah berkata demikian, bahwa dengan cara berpikir yang ada sekarang, mustahil lingkungan ini bisa kita perbaiki. Sonny Carap melanjutkannya dengan berkata bahwa perubahan paradigma dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan ini. Pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberilah judulnya dengan dua jenis tahun dalam tradisi orang Yahudi, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel. Nah, saya mau mengajak kita semuanya Bapak Ibu, sesuai dengan perkataan atau usulan dari Sonny Carap tadi, bahwa dengan cara berpikir yang ada sekarang, mustahil kita bisa merubah dunia, mustahil kita bisa merubah bumi, mustahil kita bisa memperbaiki semesta. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah perubahan paradigma. Dan teks kita hari ini saya ajak menjadi titik awal atau pemicu bagi kita untuk mengalami perubahan paradigma. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu, ada dua jenis tahun di sana, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel. Maka pada hari ini, tahun Sabat dan tahun Yobel menjadi titik pijak bagaimana kita memahami semesta, memahami alam. Dan oleh karena pemahaman kita tentang semesta dan alam dari dua jenis tahun ini, kita mengalami perubahan paradigma. Nah Bapak Ibu, pada ayat 3 dikatakan tentang tahun Sabat, 6 tahun lamanya engkau harus menabur ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Kemudian juga dilanjutkan pada ayat yang keempat, bahwa pada tahun yang ketujuh, tanah itu harus mengalami perhentian. Tanah itu harus mengalami Sabat. Tanah itu harus berhenti untuk dieksploitasi. Manusia harus beristirahat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah. Tanah dibiarkan bebas untuk menumbuhkan segala jenis tumbuhan, dan itulah tahun Sabat. Nah, sementara tahun Yobel itu memiliki kemiripan dengan tahun Sabat. Bedanya hanyalah soal waktu pelaksanaan. Kalau pada tahun Sabat tadi, tahun ke-7, setelah 6 tahun manusia mengelola, mengeksploitasi tanah, maka pada tahun ke-7 tanah itu harus berhenti, harus dibebaskan dari segala aktivitas kemanusiaan. Lalu pada tahun Yobel, yaitu adalah 1 tahun setelah 7 kali perayaan tahun Sabat, berarti 7 kali 7, 49, dan pada tahun ke-50 hal yang sama terjadi, yaitu semua tanah harus dibiarkan bebas, semua tanah harus dibiarkan merdeka, semua tanah harus dibebaskan dari tindakan eksploitasi manusia. Dan yang paling luar biasanya lagi, pada tahun Yobel semua orang harus kembali ke asalnya,
Pada tahun Yobel, semua orang harus kembali ke kaumnya. Dan karena itulah tahun Yobel sering disebut sebagai tahun pembebasan, karena para budak-budak harus dibebaskan. Jadi pada tahun Yobel ada tahun pembebasan, para budak dikembalikan kepada kaumnya, dan tanah dibiarkan untuk beristirahat. Bapak Ibu, saya mau katakan perubahan paradigma kita melihat semesta ini, memperlakukan semesta ini, baiknya kita menggunakan prinsip yang ada pada tahun Yobel dan pada tahun Sabat. Nah, dua jenis tahun yang disebut dalam firman ini menjadi momentum perubahan paradigma kita. Tanah bukan lagi objek yang bisa dieksploitasi sesuai dengan kebebasan intuisi manusia. Nah, karena itulah memahami bacaan kita hari ini, kita harus beranjak atau titik berangkat kita apa yang tercatat dalam Kejadian pasal 1. Di sana kita menemukan bahwa ada 3 prinsip. Ada 3 prinsip Allah menciptakan semesta. Yang pertama adalah keteraturan, yang kedua adalah keindahan, dan yang ketiga adalah keterhubungan. Maksudnya apa? Keindahan semesta ini tidak terletak pada kemandirian masing-masing unsur ciptaan. Keindahan semesta ini justru terletak pada keterhubungan antar ciptaan, yang mana hubungan antar ciptaan dikelola secara teratur. Inilah yang kita sebut dengan ekosistem atau sistem kehidupan. Jadi sistem kehidupan itu akan nyata dan menjadi indah bila setiap ciptaan terhubung antara yang satu dengan yang lain, serta keterhubungan itu dikelola secara teratur. Bapak Ibu, saya kira itulah pesan penting yang bisa kita pakai memahami teks kita, bacaan kita hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahun Sabat dan tahun Yobel menyadarkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan atas ciptaan ini bukanlah manusia. Memang kepada manusia Allah memberikan akal budi, tetapi itu tidak bermaksud bahwa manusia akhirnya memposisikan diri sebagai Tuhan dan ciptaan lain menjadi hamba. Itu juga tidak berarti agar ciptaan lain menghamba kepada manusia, sehingga manusia dengan bebas bisa memperlakukan ciptaan ini seturut dengan intuisi yang ada pada dia. Dan lagi, itu juga berarti bahwa manusia bukan lagi seolah-olah menduduki puncak piramida ciptaan. Manusia di atas, lalu semesta, bumi, ciptaan lain ada di bawah. Justru momentum tahun Yobel dan tahun Sabat yang disebut dalam teks kita hari ini mengingatkan bahwa manusia harusnya itu membentuk rantai kehidupan bersama-sama dengan ciptaan lain. Membentuk apa yang disebut dengan lingkaran ciptaan. Jadi bukan segitiga atau piramida ciptaan, tapi lingkaran ciptaan. Manusia bukan di atas ciptaan lain, tapi manusia setara dan bersama-sama dengan ciptaan lain, mengarungi kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu membangun relasi yang melingkar dengan ciptaan lain. Dan inilah paradigma yang harus kita petik dari tahun Sabat dan tahun Yobel, bahwa kita perlu memulihkan ciptaan ini dengan satu paradigma baru. Saya bukanlah Tuhan atas ciptaan, tapi kita manusia adalah membangun relasi yang melingkar, yang setara dengan ciptaan lain, menghargai ciptaan lain sebagaimana kita menghargai kehidupan kita. Selain itu juga, saya mau mengajak kita untuk memahami tahun Sabat dan tahun Yobel ini, agar kita ingat kita ini sesungguhnya satu tubuh ciptaan. Kita satu tubuh dengan tanah. Kita satu tubuh dengan semua makhluk yang hidup di atas tanah, ibarat tubuh manusia. Jati diri tubuh tidak terletak pada keterpisahan masing-masing anggota tubuh. Bila masing-masing anggota tubuh saling terpisah, maka sesungguhnya tubuh kita ini sudah kehilangan kehidupan. Tapi jati diri kehidupan dalam tubuh ini adalah ketika semua anggota-anggota tubuh saling terhubung, meskipun setiap anggota tubuh memiliki keunikan masing-masing. Namun kehidupan tubuh ini
hanya terjadi karena keunikan anggota-anggota tubuh itu saling terhubung, saling berjumpa dan ditata sedemikian teratur, dan itulah yang membuat tubuh itu menjadi indah. Bapak Ibu, itulah analogi yang bisa kita pakai untuk memahami kita satu tubuh dengan ciptaan, kita satu tubuh dengan tanah, dan kehidupan kita dengan ciptaan harus dilakukan dalam rangka keterhubungan dan ketersambungan antara kita dengan ciptaan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kita satu tubuh dengan ciptaan Allah lainnya, dan kita akan mengalami kehidupan bila kita tersambung dengan dan terhubung dengan ciptaan yang lain itu. Kita akan mengalami kehidupan bila intuisi kita dibatasi oleh hasrat untuk menjaga kehidupan hubungan dengan tanah. Kita juga akan mengalami kehidupan bila tanah tidak dijajah oleh sifat agresif manusia. Kita akan mengalami kehidupan apabila orientasi perhatian kita memperhatikan kebutuhan tanah dan semua makhluk yang hidup di atasnya. Sekali lagi, inilah perubahan paradigma yang ditawarkan oleh tahun Sabat dan tahun Yobel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari ini kita diajak untuk kembali pada hakikat asali kita. Perubahan paradigma yang telah berulang-ulang saya katakan tadi mengajak kita untuk kembali sejenak ke belakang, sekaligus menahan langkah kita untuk melaju kencang tanpa memperhatikan kebutuhan mendesak ciptaan Allah yang lain. Kita perlu kembali ke belakang. Kita perlu kembali ke hakikat asali kita. Kita harus menekan restart button kita, bahwa Allah mengawali proses penciptaan dengan menjadikan langit dan bumi atau tanah. Kemudian pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia dari tanah yang sudah Dia ciptakan di awal penciptaan itu. Maksudnya dari tanahlah kita berasal, dan di atas tanah pula lah kita hidup. Itulah hakikat asali kita. Karena itu melalui pesan khotbah hari ini kita diajak untuk menghargai tanah. Kita diajak untuk menghargai ciptaan Allah. Kita diajak untuk merawat hubungan dengan ciptaan yang lain. Dan kita diajak untuk terus melangkah dan bertahan di hakikat asali kita, yaitu terhubung dalam keteraturan dengan ciptaan lain, serta membangun komunitas yang indah bersama dengan ciptaan lain. Selamat merawat ciptaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu meneguhkan, menguatkan kami, meyakinkan kami agar kami ingin kembali ke hakikat asali kami. Kami ingin merawat ciptaan, dan kami ingin membangun relasi yang bagus dengan ciptaan kami. Dan biarlah peran serta kami di tengah-tengah ciptaan Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Tiada kasih yang sempurna, tiada kasih yang indah, tiada lagi kasih di dunia yang dapat menjadi andalan. Semuanya kuasa kasih-Nya menghidupkan kita, yang telah menebus dan memulihkan kita. Kuasa kasih-Nya
yang sempurna, tiada kasih yang indah, tiada lagi kasih di dunia yang dapat menjadi andalan. Hanya kasih Bapa di surga, di dalam Yesus anaknya. Kuduslah pengorbanannya bagi kita semuanya. Kuasa kasihnya menghidupkan kita, yang telah menebus dan memulihkan kita. Kuasa kasihnya menopang kita selama di dunia sampai di alam baka. Kuasa kasihnya menghidupkan kita, yang telah menebus dan memulihkan kita. Kuasa kasihnya menopang kita selama di dunia sampai di alam baka. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberi persembahan. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Mari kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera untuk hidup bersama dengan ciptaan lain dan merawat ciptaan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.